Halo semuanya, kembali lagi bersama Al. Kali ini aku ingin coba buat video berbahasa Indonesia. Di video ini aku mau berbagi tentang deretan planner atau jurnal yang aku gunakan di tahun 2025. Aku tahu rasanya aneh baru buat video seperti ini di pertengahan tahun, tapi berhubung akhir tahun lalu aku melahirkan dan awal tahun ini masih dalam mode bertahan hidup, sempatnya baru sekarang. Tidak apa-apa ya. Buku pertama yang aku gunakan adalah Hobonichi Weeks. Aku sudah cocok sekali dengan format mingguan, jadi mungkin seterusnya tetap akan setia pada buku ini. Setiap tahun, aku berusaha pilih sampul dengan warna dominan putih, atau ambil sampul kolaborasi dengan One Piece Magazine. Beruntungnya, untuk 2025 ada sampul yang bisa memenuhi sekaligus dua kriteriaku ini. Aku pertama kali lihat One Piece Magazine sampul ini di Kinokuniya sekitar tahun 2020 atau 2021. Lalu, ketika Hobonichi mengumumkan akan ada kolaborasi lagi dengan One Piece Magazine untuk tahun 2025, aku berharap sekali sampul ini yang akan terpilih. Ternyata harapanku terkabul. Sayangnya, selain didesain sampul, tidak ada hal lain yang spesial dari sampul One Piece Magazine ini. Tidak seperti sampul tahun 2023 yang sampul dalam depan belakang ada ilustrasinya. Aku biasa menghias halaman judul Hobonichi Weeks selama 5 tahunan ini secara sederhana. Yang atas, stiker Dodo Lulu. Ini kolaborasi dengan Somethings of Mine untuk event So Market. Yang bawah, stiker transfer tanggal dari Hours. Stiker 25 ini sempat hilang sementara, yang membuat aku agak terganggu karena rasanya akan aneh kalau ada satu buku yang hiasannya beda sendiri. Senang sekali waktu akhirnya stiker ini ditemukan. Halaman ini aku manfaatkan sebagai pencatat siklus haid dan puasa. Yang merah ini haid, yang abu-abu puasa. Tahun kemarin aku juga mencatat langkah per hari. Tapi aku kurang rajin pakai smartwatch, jadi catatannya kosong di sana-sini. Kuputuskan untuk tidak melanjutkan catatan tersebut. Isi halaman bulanan selalu berbeda setiap tahunnya, karena sejujurnya aku kebingungan baiknya diisi apa. Tapi tahun ini mereka aku fungsikan untuk mencatat apa yang aku makan sehari-hari. Aku punya kebiasaan untuk merobek bagian buku yang tidak aku butuhkan, lalu halaman sisanya aku lem. Contohnya di sini, aku selalu mulai mengisi buku aku dari 1 Januari. Halaman Desember tidak terpakai, jadi aku robek. Nantinya, robekan halaman tadi bisa dipakai untuk menutupi salah-salah tulis di kemudian hari. Secara umum, aku menggunakan buku ini sebagai planner. Hanya saja, aku bukan mengisinya dengan rencana atau hal apa yang akan dilakukan, melainkan dengan rangkuman apa yang telah aku lakukan di suatu hari. Halaman kiri aku bagi ruangnya dengan rasio 1:2, bagian paling kiri untuk hal utama atau istimewa. Bagian kanan untuk mencatat apa yang aku lakukan di hari itu. Catatannya sederhana, hanya berupa poin-poin dan deskripsi singkat. Halaman kanan bagian kiri aku isi dengan cuaca dan suhu hari itu. Berhubung aku kerap lupa mengecek aplikasi, dan biasanya kita tidak bisa mengecek cuaca hari sebelumnya, aku biasanya buka situs perkiraan cuaca di awal bulan, tangkap layar, lalu aku tulis cuaca dan suhu harian berdasarkan sumber tersebut. Bagian paling kanan aku isi target dan acara-acara penting bulan itu setiap awal bulan. Selebihnya, aku tulis catatan macam-macam. Selain di halaman judul, aku menghias halaman-halaman Hobonichi Weeks ini dengan potongan ilustrasi dari PPP Himekuri Kalender. Tadinya aku tidak berencana akan ada dekorasi sama sekali karena takut tidak sempat. Tapi akhirnya tetap dihias juga walaupun dekorasinya sangat sederhana. Sekarang, mari kita intip halaman-halaman catatan di belakang buku. Ini aku gunakan untuk mencatat lagu-lagu di daftar putar bulanan, mencatat film, serial, acara TV yang aku tonton, dan buku yang aku baca. Kemudian ada wishlist.
Isinya catatan barang-barang apa yang perlu atau ingin aku beli di tahun ini. Selanjutnya, ada catatan pengeluaran per bulan, isinya rahasia. Serta yang terakhir ada kumpulan hal-hal yang tidak ingin aku akui secara terang-terangan, tapi aku tulis di sini. Jadi ini juga rahasia. Halaman-halaman bonus biasanya tidak aku isi. Namun ternyata di tahun ini ada pengecualian khusus di lembar ini. Di sini aku menandai tanggal berapa saja aku check out atau belanja sesuatu. Ini belum aku perbarui. Aksesoris yang aku pakai untuk melengkapi buku ini adalah alas tulis atau papan dari Tomitaro Makino, sampul transparan. Lalu pulpen utama yang aku gunakan untuk menulis di sini adalah Tombow Monograph Light 0,38 Black. Aku beli wadahnya tahun 2022 dan sudah menghabiskan 22 isi ulang. Buku kedua yang aku gunakan adalah satu set Traveler's Notebook Weekly Vertical Diary yang dipasang di dalam Traveler's Notebook Love and Trip cover ukuran reguler warna merah. Aku juga cukup setia pada buku ini karena cocok dengan format dan tata letaknya. Ini sudah tahun ketiga aku menggunakan set buku yang sama. Sampulnya aku hias dengan kombinasi stiker bawaan yang didapat ketika membeli set buku ini dan stiker dari Saras. Kalau stiker tab bulanan ini didapat dari Traveler's Notebook stiker set. Halaman-halaman bagian dalamnya aku hias dengan stiker Saras. Dan yang kecil-kecil ini stiker keluaran Mindwave. Seperti biasa, halaman-halaman yang tidak terpakai aku robek dan lem. Jadi aku bisa langsung menuju halaman-halaman yang aku perlukan. Tahun ini aku mulai menulis di baris angka 10, kemudian berakhir di baris angka 22. Masih banyak ruang yang bisa diisi, tapi aku kurang percaya diri akan mampu dan sempat mengisi ruang sebanyak itu. Jadi sengaja aku kurangi. Tapi entah mengapa lama-kelamaan sampai baris bawah juga. Aku biasa menuliskan cerita kehidupanku sehari-hari secara singkat. Ada peristiwa apa, aku pergi kemana, apa yang aku rasakan. Meskipun kehidupanku begitu-begitu saja, tapi kebanyakan isi tulisannya sangat personal, jadi aku agak bingung bagaimana mau menunjukkannya. Aksesoris yang aku gunakan untuk buku ini adalah zipper pouch warna olive. Di dalamnya berisi pulpen dan juga correction pen yang biasa aku pakai. Pulpennya adalah Sakura Pigma Micron 003 warna hitam. Correction pennya pakai plus wiper cream tape. Alas tulisnya aku pakai Traveler's Notebook Love and Trip sesuai dengan tema tahun 2025 dan sesuai tema covernya juga. Buku untuk paruh pertama sudah penuh, saatnya kita pindah ke buku paruh kedua untuk semester berikutnya. Buku ketiga yang aku gunakan adalah Hobonichi Hon Mothers. Satu-satunya buku yang formatnya harian, bukan mingguan seperti dua buku sebelumnya. Aku baru 2 tahun mencoba buku ini. Tahun kemarin sebagai diari kehamilan dan tahun ini sebagai diari bayi. Aku berharap bisa mencatat dan merekam sebagian besar perjalanan bayiku supaya kami sekeluarga bisa punya kenang-kenangan bagaimana dia tumbuh dan berkembang. Berhubung ini buku bayi, aku menghiasnya dengan stiker-stiker lucu dari Happy Bits of Joy. Aku kurang tahu halaman-halaman ini dimaksudkan untuk apa, tapi aku manfaatkan untuk menulis usia bayi dalam hitungan hari, minggu, dan bulan. Halaman bulanannya aku isi dengan jadwal pemeriksaan rutin ke dokter anak dan pelaksanaan vaksinasi. Selanjutnya, halaman harian aku bagi menjadi beberapa bagian. Paling atas ada usia bayiku di hari tersebut. Selanjutnya ada catatan waktu dan jumlah pemberian susu formula agar kami bisa mengecek kapan terakhir minum dan memastikan jumlah yang diminum mencukupi kebutuhan. Selanjutnya
ada ruang untuk mencatat secara singkat apa yang dilakukan dan apa yang terjadi terkait si bayi di hari itu. Tidak ketinggalan area untuk menempelkan foto. Biasanya aku menempelkan 1-4 foto, tapi kebanyakan 3 sesuai ruang yang ada. Aku pilih foto-foto dari galeri, atur di template CorelDRAW, cetak, lalu aku tempel stiker laminating agar tahan air. Aku agak khawatir karena baru sampai awal April aku tulisi saja bukunya sudah setebal ini. Sepertinya makin lama akan makin sulit untuk ditulisi. Aku sudah coba mengganti area tempel foto setiap 3 bulan, tapi masih kesulitan untuk menutup bukunya. Adakah yang barangkali punya tips menulis di buku yang terlanjur tebal? Hobonichi Hon sebenarnya punya alas bawaan, tapi untuk tahun ini aku pakai desain Yumiki Tagishi. Pulpen yang aku gunakan sama seperti buku sebelumnya, yaitu Sakura Pigma Micron 003 warna hitam. Itu tadi adalah buku-buku utama yang aku gunakan sebagai planner dan jurnal di tahun 2025. Selanjutnya, ada buku-buku tambahan lain yang juga menemaniku. Buku-buku ini aku pisahkan sesuai peruntukannya masing-masing. Pertama, ada buku Dumps. Buku yang aku gunakan adalah Hobonichi Plain Notebook. Aku mengisi buku ini dengan salinan tulisan-tulisan menarik yang aku temukan dari berbagai sumber. Tadinya, aku ingin menyebut buku ini sebagai commonplace book. Tapi setelah baca-baca sepertinya kurang tepat, jadi aku namai Dumps saja. Kedua, buku resep. Tadinya aku beli buku Hobonichi Day Free ini untuk diari kehamilan, tapi halamannya terlalu sedikit. Setelah bagian yang terlanjur ditulisi dibuang, aku manfaatkan untuk menyalin resep masakan dan minuman yang menarik untuk dipraktekkan sebagai pemula. Aku menulis di kedua buku ini menggunakan pulpen Uniball One 0,38 warna brown black. Selanjutnya, aku suka sekali minum teh dan mengumpulkan kemasannya untuk ditempel di buku, baik berupa gantungan, amplop, maupun kertas pembungkusnya. Tea Journal ini sudah masuk edisi ketiga, tapi baru terisi beberapa halaman saja. Aku juga sangat suka membeli lipstik atau produk bibir lainnya. Jadi aku membuat buku koleksi lipstik yang aku punya, beserta contoh warna dan penilaian singkatnya. Aku namai buku-buku ini Lippy Diary. Ini juga sudah memasuki buku ketiga, tapi kebanyakan baru aku taruh contoh warnanya saja, belum ulasan dan lain-lainnya. Berikutnya, ada buku yang berisikan kumpulan perangko yang aku punya. Perangko-perangko ini didapat ketika aku aktif berkirim kartu pos sekitar tahun 2015 sampai 2018. Aku tahu ini bukan cara menyimpan koleksi perangko yang layak, tapi karena aku bukan kolektor betulan, jadi sepertinya tidak apa-apa. Buku pertama sudah penuh, aku sudah menyiapkan buku kedua tapi belum sempat mengisinya. Buku keenam aku gunakan untuk menyimpan koleksi kartu nama. Aku senang sekali setiap beli sesuatu, lalu penjualnya menyertakan kartu nama di dalam paket, atau menyediakan kartu nama untuk diambil di meja jika berjualan di pameran atau pasar seni. Saat ini aku sedang menyiapkan buku kedua, sudah beli stiker bingkai yang banyak juga. Tahun lalu, aku punya satu buku junk journal, yang isinya berupa gabungan antara dokumentasi pembelian alat tulis dan robekan-robekan kertas random. Aku memutuskan untuk memisahkan kedua kategori tersebut. Aku pilih Insert TN Craft Paper ukuran regular untuk buku stationery shopping. Buku pertamanya sudah penuh, akan aku lanjutkan di buku kedua yang pembaruannya belum banyak ini. Setelah aku menyelesaikan junk journal pertama tadi, aku menyadari bahwa gaya junk journal yang seperti biasa itu kurang cocok untukku. Sampai pada suatu hari, aku melihat foto dari akun Travelers Factory Nizumi Tainen
yang memiliki salah satu jurnal dengan tata letak seperti ini. Sepertinya akan cocok jika aku aplikasikan ke junk journalku. Akhirnya aku mengubah format junk journalku menjadi seperti itu dan aku puas sekali dengan hasilnya. Nah, kalau tadi ada stamp journal untuk perangko, kali ini ada juga stamp journal untuk stempel. Buku pertama aku gunakan untuk koleksi stempel Traveler's Notebook. Buku ini aku beli dari penjual yang rutin berkunjung ke Jepang. Mengingat aku belum tentu punya kesempatan untuk pergi ke sana. Buku keduanya untuk dokumentasi stempel-stempel yang pernah aku beli, supaya tidak kangen jika suatu saat dijual lagi. Yang terakhir, buku-buku ini berisi koleksi stiker dan washi atau pet tape. Aku sudah buat video khusus untuk membahas mereka, jadi jika teman-teman berminat bisa cek di sini. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.